Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kian mendekat pada proses pemilihan umum bangsa Indonesia, tidak semakin menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, namun kian hari semakin marak. Centang-perentang hanya berebut masa demi syahwat kekuasaan. Tak berlebihan, itulah demokrasi, di mana yang dikedepankan adalah dukungan massa. Ketika dukungan massa mencuat, menggelembung lewat survei yang diandalkan, maka rasanya kuih kekuasaan digenggam tangan. Pemirsa, mari kita mencoba untuk belajar pada sistem demokrasi yang menganut pilar partai politik yang multi atau sistem multi partai. Sejenak kita menengok bangsa besar, negara besar, superpower, Amerika Serikat, hanya memiliki 2 partai politik di tingkat negara serikat. Dan hanya 2 partai itulah yang setiap kali pemilihan umum bertarung, memperebutkan massa. Dan lagi-lagi, meskipun hanya 2 partai yang bertarung, maka tak jarang rakyat pasti menjadi korbannya. Korban dari demokrasi adalah dicabik-cabiknya kedaulatan rakyat, sehingga demokrasi yang jargon klasiknya sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat adalah isapan jempol belaka. Apalagi ketika kita nanti dihadapkan pada Vox Populi, Vox Dei. Karena itulah mari kita seksama kaji sabdanya yang ke-16.016. Hikmatokrasi, tak ada oposisi. Mengapa kita angkat tema ini? Karena di dalam hikmatokrasi, di dalam berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap individu sibuk dengan kewajibannya. Karena kami Muslim, berusaha mukmin, ya, maka contoh di dalam sholat adalah niscaya. Di dalam sholat berjamaah, di rumah maupun di masjid, yang diutamakan di masjid jika merujuk pada surah ke-19 ayat 18,
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi sampai akhir ayat, ila akhir ayat. Di situ jelas bahwa setiap hari kita diajari untuk memenuhi kewajiban diri berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Suci. Karena itulah tidak saja ditepis paham demokrasi. Kalau kita konsekuen dengan Pancasila. Karena Pancasila sama sekali tidak memberikan ruang bagi demokrasi. Meskipun kita tersadar bahwa ketika usulan pertama kali Bung Karno menyampaikan 5 dasar, 5 sila, disebutkan tentang demokrasi. Tetapi di dalam uraian-uraian panjangnya, beliau mengatakan, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang dianut bukan demokrasi ala Amerika ataupun Eropa. Mengapa bersikukuh pada demokrasi? Karena negara-negara dunia ketika itu menuju proses demokratisasi. Bahkan hingga kini, Amerika ketika melihat negara yang tidak menganut demokrasi, maka dengan segenap reka daya upaya, baik halal maupun haram, negara yang dianggap tidak demokrasi akan diluluh lantakkan dengan caranya sendiri. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sabdana ini kami latari dengan hasil riset baik data primer yang kami peroleh di lapangan ya, sejak era 1984 ya, sampai dengan kini, serta data primer, data dokumenter yang berupa sejarah perjalanan anak bangsa, baik yang ditulis oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin, ya, kemudian ditulis oleh Jenderal Besar Ahana Setion, ditulis oleh Jenderal TB Simatupang, dan yang lainnya, kami sama sekali tidak menemukan ada oposisi ketika Indonesia didirikan. Karena itulah kami beri tema sabdana yang ke-16.016, hikmatokrasi tak ada oposisi bagian kedua. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat dipertuhankan. Penganut demokrasi meyakini suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat yang bersifat massal dianggap sumber kebenaran. One man, one vote, penentu dari kebenaran. Kebenaran diukur oleh partai dari banyaknya dukungan. Minoritas, mayoritas tak dikenal di saat Indonesia didirikan. Indonesia sungguh benar-benar bangsa besar berasas kekeluargaan. Kampung Selaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 28 Juli 2022. Mohon maaf jika ada yang bertanya, mengapa dalam kajian monolog hikmatologi ketika membawakan sabdana tidak berurutan. Bagi yang baru menyimak, kami sampaikan, kami mengikuti pula dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada pembuka, kemudian ada kisah
ya, yang tidak berurutan, peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran tidak berurutan, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita tidak konstan, tidak linear, perjalanannya terus mengikuti langkah demi langkah, maju terus maju. Tidak demikian. Tapi ada kalanya kita maju, melingkar berputar, maju lagi, jalan di tempat, kemudian maju lagi, dan seterusnya. Inilah pola yang ada di dalam Al-Quran. Dan pola-pola ini juga kami melihat bahwa setiap ulama Islam di saat menulis ada yang runut mulai dari Thaharah sampai dengan sistem pemerintahan. Tetapi Ihya Ulumuddin mempelopori rona yang sangat alamiah dimulai dari kitab tentang ilmu. Nah, kembali lagi kepada tema kita kali ini, hikmatokrasi, tak ada oposisi. Kalau kita bertanya apa hikmatokrasi? Hikmatokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila. Jika kita agak rinci sedikit, hikmatokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika kita berbicara hikmat, maka Pancasila tidak bisa diambil satu demi satu baru diterapkan, tidak demikian. Tetapi Pancasila itu memang urutannya sila pertama sampai kelima, namun di dalam penerapannya adalah merupakan satu kesatuan tunggal yang tak terpisahkan. Jadi ketika saya menyebut hikmatokrasi, insya Allah ini adalah satu-satunya sebutan di dalam sistem pemerintahan. Karena itulah pernah ya sejumlah mahasiswa mengatakan bahwa Pak, hikmatokrasi itu apa? Kan tidak ada di dalam kosakata sistem pemerintahan. Karena tidak ada itulah maka kita adakan. Tetapi kita tidak mengada-ada sebab ada data saat Indonesia didirikan. Tidak berdasar demokrasi seperti Barat ataupun di Timur yang ketika itu sudah merdeka. Namun prinsip utama di dalam membangun, mendirikan Indonesia merdeka adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, prinsip dasar ini tidak menggunakan pilar kepartaian, tetapi lebih menggunakan pilar ketokohan, meskipun tokoh-tokoh itu terlibat bahkan pendiri dari suatu partai. Mari kita ikuti data dari hikmatokrasi tak ada oposisi bagian kedua. Vox populi vox Dei, suara rakyat dipertuhan. Ini benar-benar terjadi. Kapan? Sebelum proses kampanye sekarang ini, suara rakyat betul-betul dipertuhan. Jadi vox populi vox Dei itu betul-betul real, bukan sekedar ungkapan.
rakyat di sebelah manapun, terutama di cekungan-cekungan yang memiliki, mohon maaf, kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan atau setidaknya cukup memprihatinkan, maka menjadi sasaran dari partisipan partai politik untuk dipertuhankan suaranya. Karena itulah partisipan partai politik melalui perpanjangan tangannya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjemput suara Tuhan. Lebih tepatnya suara rakyat yang dipertuhan. Karena mereka menyadari bahwa suara mayoritaslah yang menjadi penentu dari sebuah kemenangan. Inilah demokrasi. Penganut demokrasi meyakini suara rakyat, suara Tuhan. Dari sini jelas sangat berseberangan, bahkan bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sumber dari segala sumber nilai, baik untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itulah rakyat yang bersifat massal dalam pandangan dan perebutan partai politik dianggap sumber kebenaran. Tidak saja dianggap sumber kebenaran, tetapi suara rakyat itu betul-betul dalam tanda petik adalah suara Tuhan. Karena Dia yang menentukan. Karena Dia yang menentukan. Karena itu di dalam demokrasi dikenal dengan one man, one vote, penentu dari kebenaran. Hanya anehnya, di dalam one man, one vote, penentu kebenaran, itu hanya berlaku pada saat pemilihan umum. Namun ketika calon-calon legislatif dan eksekutif sudah duduk manis di singgasana tahta dari sebuah sistem pemerintahan, maka lazim rakyat ditinggalkan. Tidak lagi hadir, bahkan ketika rakyat bukan sebagai oposisi, mencoba untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka seolah meskipun mereka pejabat yang punya telinga, punya ketajaman mata, memiliki hati, tetapi semuanya terbutakan oleh syahwat tahta. Syahwat tahta yang membuat seseorang lupa kepada asal usul dia bertahta, maka setiap kritik dari rakyat dianggap oposisi. Padahal oposisi sejatinya adalah orang yang senantiasa, lebih tepatnya partai yang senantiasa berusaha mencari-cari kesalahan dari pemerintah, atau lebih tepatnya pejabat pemerintah. Di dalam hikmatokrasi, dalam berhikmat kepada Tuhan tidak demikian. Karena orang sibuk untuk melakukan kewajibannya. Seperti tadi saya sampaikan di awal, pada saat sholat orang tidak sibuk dengan haknya, tetapi pada saat sholat berjamaah, mulai dari imam sampai dengan makmum yang paling anak-anak sekalipun, sibuk dengan kewajibannya. Ketika imamnya keliru dalam bacaan atau keliru di dalam prosesi melakukan rukun, fardu dan sunnah, maka siapapun yang memahami
menegur dengan kalimat yang sangat luar biasa, bijaksana, yakni subhanallah. Kalau wanita menepuk, jadi ada yang mengatakan bertepuk begini, ada yang menepuk kaki seperti ini. Dan lagi-lagi bukan bentuk oposisi, di mana seorang jamaah berusaha mencari kesalahan imam. Tidak demikian. Inilah kegiatan berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam keseharian dicontohkan dengan disiplin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada kita oleh para ulama mazhab dan ulama-ulama kekinian yang kita kenal kesalehan dan kealimannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mengenal one man one food, penentu dari kebenaran, jika kita berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam antara lain ajaran Nasrani pun disampaikan dalam Alkitab, baik Katolik, Kristen, Protestan, dan yang lainnya, bahwa siapa yang berhikmat kepada Tuhan, maka dia ada di dalam kebenaran, ada di dalam kasih Tuhan. Karena dia mengikuti Salomo atau Nabi Sulaiman. Tetapi siapa yang berhikmat kepada dunia, maka dia akan terjebak pada dosa. Dan Islam menampilkan fasarfirhum fil amri faida asamta fatawakal Allah. Ini tidak dalam kerangka mengislamkan seluruh bangsa Indonesia, tetapi inilah cara umat Islam memahami sila keempat dari Pancasila, bahwa segala sesuatu itu bukan one man one food, tetapi musyawarah adalah cara terbaik untuk menentukan, membuat keputusan, membuat peraturan perundangan, membuat kebijakan, sekaligus solusi terhadap segala permasalahan. Dan semua itu sudah dicontohkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Minoritas, mayoritas tak dikenal di saat Indonesia didirikan. Tidak ada. Dulu zaman Orde Lama, Orde Lama menjelang akhir kami masih menyaksikannya. Ada istilah partai gurem, saking kecilnya partai. Ada partai gajah, saking besarnya massa dalam partai. Tetapi partai gurem dan partai massa, pada saat Indonesia didirikan, tidak berebut untuk syahwat kuasa. Indonesia sungguh benar-benar bangsa besar berasas kekeluargaan. Betapa tidak. Jika kita masing-masing anak bangsa ini jujur, maka menghormati mayoritas pemeluk agama Islam, keniscayaan, tetapi terus-menerus menghormati saudara kita yang bukan mayoritas, itu juga keniscayaan. Mengapa? Karena hidup kita saling melengkapi. Bukan pikirannya didasarkan mayoritas dan minoritas seperti demokrasi, tetapi didasarkan pada prinsip atau asas kekeluargaan seperti yang disampaikan oleh Profesor Supomo ketika mengusulkan tentang dasar negara, meskipun tidak mengatakan Pancasila, tetapi prinsip dasar Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan adalah keniscayaan. Semoga bangsa besar ini
segera tersadar bahwa sistem multipartai sangat tidak menguntungkan. Sistem pemerintahan demokrasi sangat tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan siapa? Tidak menguntungkan bangsa negara Indonesia. Merajut kuat sistem hikmatokrasi berdasar Pancasila adalah keniscayaan untuk menyambut mentari esok yang lebih terang. Semoga bangsa Indonesia kian hari semakin dekat untuk mengejawantahkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan dan kunjungannya. Tentu saja motivasi, kritik konstruktif senantiasa diharapkan demi kesempurnaan konsep sistem hikmatokrasi berdasarkan Pancasila dengan 7 pilar partai politik seperti yang ada di dalam gambar di sebelah kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mencoba ditulis pada